Jadi dari tadi waktu awal kita masuk kebun, gitu dia ngomong, kita tuh udah diikuti sama kuntilanak. Jadi dia terbang di atas gitu. Hai, kali ini aku ingin bercerita tentang pengalamanku ketika sedang berlibur di kampung halaman. Jadi latar cerita ini tahun 2014, yang mana pada waktu itu aku baru lulus sekolah SMK. Karena nganggur dan bingung mau ngapain, ya udah aku mutusin pulang ke kampung halaman. Nah, kampung halamanku itu ada di salah satu desa di daerah Lampung. Jadi aku pulang ke kampung sendiri. Nah, di kampung itu aku tinggal sama mbah, kakek, dan om. Jadi kita bertiga itu di rumah. Ketika pada tahun 2014 itu lagi booming-boomingnya kegiatan berburu. Dan lagi rame senapan angin gitu. Jadi ya udah, karena biar ada aktivitas di kampung, aku beli senapan angin. Selang beberapa hari setelah pesen, nah akhirnya senapan anginku datang. Jadi datangnya sekitar siang. Nah, dari siang itu sampai sore aku dan temanku ngebongkar unboxing lah. Sekalian nyeting-nyeting kayak teleskop. Jadi nyeting-nyeting dan lain-lain itu sampai sorenya selesai dan siap untuk digunakan. Jadi udah malamnya aku sama 3 temanku ingin mencoba berburu. Jadi kami berempat itu rencananya pengen berburu, nyari burung gitu lah, di kebun sawit dekat kampung. Kalau jalan kaki sekitar 20 menitan gitu lah. Jadi kami berempat memutuskan untuk jalan kaki. Jadi kami bawa 2 senapan. Nah, perjalanan itu ngelewatin kayak ladang-ladang, kebun-kebun warga gitu. Kebun sawit ini cukup luas lah. Dan kalau malam hari sering digunakan burung untuk tidur. Terutama burung-burung kayak merpati, burung dara gitu. Itu sering tidur-tidur di situ, burung-burung liar. Ya udah, setelah perjalanan sekitar 20 menitan akhirnya sampai. Nah, di kebun itu kami bagi jadi 2 grup. Karena senapannya 2, jadi kami 2 orang gitu. Kami jalan kayak beriringan gitu di antara jarak-jarak pohon sawit. Jadi ya jarak kami sama grup satunya itu sekitar 10 meteran gitu lah. Jadi jalan beriringan. Nah, aku tugasnya nembak karena yang punya senapan aku gitu. Nah, temanku yang satu itu bagian nyenter. Jadi ada yang bertugas untuk nembak, ada yang bertugas untuk nyenter-nyenter, nyari-nyari burung gitu. Jadi sambil nyenter jalan menyusuri pohon-pohon sawit.
Nah, ada satu momen di mana temanku yang bagian nyenter ini ngeliat kayak putih-putih. Putih-putih di sini maksudnya burung. Kalau ke center matanya kan kayak mengkilat gitu, berkilau. Ya udah, nyoba. Jadi ini pertama kali gitu berburu. Jadi aku ngeker gitu, melihat dari teropong, belahan, terus nembak. Itu bulu burungnya itu berhambur sampai kayak ada cipratan darah-darah gitulah. Nah, tapi waktu kami cari, burung itu nggak tahu jatuh kemana atau terbang kemana, nggak ketemu lagi. Padahal bulunya aja sampai berhamburan dan sampai meneteskan darah burung. Oh ya udah, target pertama kita mikirnya kabur gitu. Ya udah, kami cari, ketemu lagi burung, sama kayak yang sebelumnya, ditembak, kena, bulunya berhamburan, ada tetesan darah burung, tapi nggak tahu burungnya kemana. Bekas burungnya tuh ada kayak bulu-bulu, tapi ketika ditembak terus kena, itu tiba-tiba nggak tahu udah kemana. Ini udah, kita jalan aja terus itu. Mungkin kena bagian sayap atau apa gitu, terus terbang. Nah, grup yang sebelah tuh gitu juga, sama. Nembak, kena, bulunya berhamburan, ada darah netes, tapi burungnya nggak dapet kemana. Udah, akhirnya kami gabung lagi gitu lah, kayak yang sebelumnya berjauhan, akhirnya kami nyatu gitu, sama-sama lah. Cuma tukang nyenter di grup sebelah itu dia ketawa-ketawa aja sih, senyum, ngetawain gitu. Cuma nggak kepikiran apa-apa lah. Udah, kita jalan, ngelihat tupai, cuma kita skip, kita nyarinya burung gitu. Udah jalan lagi, ngelihat burung. Nah, itu center sampai 2 disenterin, burung tuh lagi tidur. Ya udah, kita lihat sama nggak kayak tadi gitu. Udah, kita tembak, jadi sama-sama gitu lah nembaknya. Jadi biar ada backupan untuk supaya burung ini nggak kabur gitu. Jadi nembak, itu jelas banget kena. Ini bahkan bulunya pun lebih banyak yang berhamburan daripada tadi. Sampai darah aja nyiprat gitu ke batang-batang pohon sawit gitu. Burungnya tetap nggak dapet. Ya sempet mikir, kok gini semua burung gitu. Kenapa nggak ada yang dapet gitu, maksudnya jatuh. Kok berapa ya, 4 burung ini ketika ditembak kena, jelas-jelas banget kena, bulunya berhamburan, darahnya nyiprat, tapi kenapa nggak jatuh, tapi tiba-tiba langsung terus hilang gitu aja. Entah kemana.
karena berhubung udah malam, sekitar jam 11-an lah. Dan niat awalnya cuma karena pengen nyoba senjata baru gitu. Jadi kita nggak lama-lama atau nyari sampai dapet atau hasil gitu. Yang penting udah nyoba, bisa dipakai, bagus, udah kita cabut pulang. Sambil berdebat itu waktu pulang, debat kayak kita bicara ini kenapa kok burungnya setiap kena nggak pernah jatuh atau mati gitulah, kenapa harus entah terbang entah gimana hilang gitu. Cuma ya temanku yang sering berburu itu, yang satunya namanya Muji, jadi ngomong oh mungkin terbang karena entah kena ekor atau sayap, jadi dia terbang lagi gitu. Oh ya udah, sambil ngobrol mau coba di mana lagi nih besok. Nah setelah jalan kaki nggak lama akhirnya sampai rumahku gitu. Nah baru ada temanku yang satu itu namanya Pak Ton. Jadi kami duduk sambil ngerokok ngobrolin gitu. Nah Pak Ton tuh dia ngomong ngelutuk, sambil ketawa gitu. Terus ngomong, kalian mau tahu nggak kenapa burung-burung yang kita tembak dari tadi nggak pernah dapet, nggak pernah ketemu, nggak pernah jatuh? Ya karena disembunyiin sama kuntilanak. Jadi dia ngomong kayak gitu tuh kayak orang yang bersalah sambil ketawa gitu. Jadi dari tadi waktu awal kita masuk kebun, gitu dia ngomong, kita tuh udah diikuti sama kuntilanak. Jadi dia terbang di atas gitu, ikut. Kalau kita berhenti, dia diam di pohon gitu. Ya cuma